Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syabiana Afsariza dengan NIM G00231855. Di sini saya akan membuat video tentang anatomi otak dan indera manusia. Slide. Jadi yang pertama ada area Brodmann. Jadi kenapa dinamain Brodmann? Karena dia yang penemunya bernama Brodmann. Terus Brodmann ini tuh dibagi menjadi 52 area yang mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Lalu di Brodmann area ini lokasinya ada di korteks cerebral, terus dia didefine sama sitoarsitektur atau histologi, struktur histologi dan sel-sel penyusunnya di Brodmann area ini. Nah, dengan 52 area yang berbeda-beda, dia itu mempunyai fungsi yang berbeda-beda juga. Yang pertama ada motorik primer, kemudian ada motorik sekunder, kemudian ada sensorik primer, ada gustatorik, bicara motorik, bicara sensorik, auditorio primer, auditorio sekunder, sama visual primer dan visual sekunder. Nah, area yang pertama ini, area 4, itu area motorik primer, itu tuh dia untuk mengatur gerakan volunteer wajah sama ekstremitas, baik atas maupun bawah, yang dia tuh berkaitan sama traktus piramidalis. Terus kalau misalnya terjadi lesi di area 4 ini, maka akan terjadi paresis. Terus yang kedua ada area 6, dia itu berfungsi sebagai area motorik sekunder yang berada di gyrus postcentralis, yaitu mengendalikan gerakan yang volunteer yang berkaitan sama traktus ekstrapiramidalis. Kalau misalnya si motorik primer uh, uh, piramidalis, kalau misalnya si motorik sekunder ini si ekstrapiramidalis. Terus kalau misalnya terjadi lesi di area ini, kalau misalnya terjadi lesi di area ini, dia akan jadi apraksia. Contoh dari gerakan motorik sekunder ini, misalnya otot manusia itu berkontraksi untuk menggenggam gelas, terus itu tuh motorik primernya. Terus gelasnya gak bakal jatuh bila kontraksi otot manusia dapat dipertahankan. Itu si motorik sekundernya. Nah, yang area 3 1 sama 2 itu untuk area sensorik primer. Dia itu mengenali sumber, kualitas, dan kuantitas dari suhu, nyeri, dan raba tekan. Kemudian area 43 itu area gustatorik atau mengunyah. Dia itu untuk mengenali rasa melalui indera pengecapan. Lalu ada area 44 dan area 45 itu untuk area bicara motorik atau disebut juga sama area Broca. Dia itu untuk mengontrol aspek bicara motorik. Kemudian ada area 39, 40, sama 22 itu tuh untuk area bicara sensorik atau disebut juga Wernicke area. Kemudian ada area 41 sama area 42, dia itu untuk area auditori primer, yaitu kemampuan menerima rangsang suara. Terus kalau misalnya terjadi lesi di area tersebut akan terjadi penurunan pendengaran. Kemudian ada area auditori sekunder di area 22. Dia itu untuk interpretasi sama asosiasi pendengaran. Terus kalau misalnya di area tersebut terjadi lesi, maka akan disebutnya tuh Wernicke syndrome atau afasia Wernicke atau afasia sensorik atau afasia reseptif. Terus kemudian ada area visual primer. Dia itu ada di area 17 atau ada di fissure calcarina. Di calcarina, fissura calcarina, dia itu untuk kemampuan menerima rangsang cahaya. Terus kalau misalnya ada lesi, bisa muncul hemianopsia homonim kolateral. Terus area yang terakhir itu ada area 18 sama 19, itu tuh area visual sekunder. Dia untuk persepsi visual kompleks kayak warna, gerak, arah objek. Terus kalau misalnya lesi di daerah tersebut, bisa muncul buta warna atau agnosia visual. Atau bisa mengenali benda tapi bisa melihat tapi nggak bisa mengenali bendanya. Next. Nah, jadi tadi kan udah disebut juga ada traktus piramidalis sama ekstrapiramidalis untuk di area
motorik sekunder sama di motorik primer. Jadi apa itu traktus piramidalis sama ekstra piramidalis? Jadi yang pertama itu ada traktus piramidalis dulu. Dia tuh jaras dari area motorik primer sama sekunder atau di area 4 sama 6 Brodmann yang berjalan menuju medula spinalis dan berakhir di cornu anterior medula spinalis atau efren. Saat melewati dekusasio piramidalis atau persilangan itu terdapat serabut yang menyilang ke arah kontralateral yang disebut traktus corticospinalis lateralis. Terus ada yang nggak menyilang juga dinamakan traktus corticospinalis yang anterior. Terus untuk perjalanan traktus piramidalisnya bisa dilihat di skema ini. Jadi perjalanannya itu dari cortex cerebri atau di area Brodmann tersebut, kemudian lanjut ke crus posterior capsula interna, terus jalan lagi ke bagian tengah di mesencephalon, terus turun ke bawah tempat tengah pons, lalu melalui bagian ventral medulla oblongata, kemudian menyilangi di decussatio piramidalis, terus untuk yang menyilang itu langsung ke traktus corticospinalis yang lateral. Kalau yang nggak menyilang itu ke traktus corticospinalis yang anterior. Kemudian dia bertemu di konu anterior medulla spinalis. Terus untuk yang traktus extrapyramidalis, saya di next. Nah, dia itu sebagai pengendali aktivitas motorik yang dicetuskan oleh korteks motorik, cerebri, dan traktus piramidalis yang menunjang fungsi dari si traktus piramidalis tadi. Terus, si traktus ekstrapiramidalis ini terdiri dari traktus vestibulospinalis untuk keseimbangan dan tonus otot, kemudian ada traktus reticulospinalis ventrolateral yang berasal dari spons. Terus ada traktus retikulospinalis yang lateral yang berasal dari medula oblongata. Terus yang terakhir ada traktus tectospinalis yang berasal dari mesencephalon menuju ke medula spinalis. Terus pada neonatal atau bayi baru lahir, itu tuh sistem ekstrapiramidalisnya belum berkembang sempurna. Nah, salah satu efeknya otot tangan bayi itu bisa berkontraksi, namun bayi itu belum bisa menggenggam barang secara baik dengan baik. Jadi untuk perjalanannya ini bisa dilihat di gambar juga. Lanjut. Nah, ada encephalons dan medula spinalis. Jadi bagian encephalon yang terbesar itu tuh letaknya di fossa cranii anterior dan media. Terus dia itu terdiri dari dua belahan, yaitu hemisferium cerebri yang dexter sama sinister. Terus di hemisferium cerebri yang dexter sama sinister itu dipisahin sama namanya viscera longitudinalis cerebri dan dihubungin sama corpus callosum. Nah, ini cerebrum bisa dilihat bagian-bagian besarnya ada sulcus centralis, kemudian ini lobus parietal, ini yang dekat dengan cerebrum itu lobus occipital, kemudian ini yang menempel dengan pons itu lobus temporal. Oke, lanjut. Terus ada ganglia basalis. Nah, ganglia basalis ini adalah kelompok substansia grisea atau nukleus yang terkenal di sentral hemisferium cerebri atau di antara talamus dengan substansia alba hemisferium cerebri. Nah, ganglia basalis ini tersusun atas yang pertama ada nukleus caudatus, yaitu berbentuk lengkung, yang ini, warna hijau ini, terus dengan kaput di ujung anterior dan mengecil di posterior sebagai kauda ini tailnya atau kauda. Terus kaput kauda nukleus caudatus ini melanjutkan diri dalam putamen dan kauda nukleus caudatus berakhir di kompleks amygdalodeum. Yang ini yang warna oranye. Terus yang kedua ada nukleus lentiformis.
Dia itu terdiri dari dua bagian, putamen yang bagian lateral, kemudian ada globus pallidus atau medial yang dipisahin sama lamina medullaris yang eksternal. Terus yang ketiga ada corpus corpus nucleus amygdaloideum yang ini dia itu berhubungan sama sistem limbik. Terus atau emosi, dia juga berhubungan erat sama unkus pada gyrus hipokampi. Terus yang terakhir ada claustrum, dia itu lamina grisea tipis di antara putamen sama insula. Terus ada rinencephalon. Rinencephalon ini struktur di hemisferium cerebri yang menerima perjalanan stimulus olfaktorius atau penciuman olfaction. Jadi terus di rinencephalon ini terdiri atas yang pertama ada bulbus olfaktorius yang ini, kemudian ada tractus olfaktorius, yang ketiga ada substansia perforat anterior, kemudian ada area septalis, terus area piriformis, sama yang terakhir ada fornixnya. Lanjut. Terus yang terakhir ada medulla spinalis. Dia itu ada plexus cervicalis yang dibentuk sama rami primarii ventrales nervi cervicalis 1 sampai 5. Terus nervi spinalis yang berasal dari segmen cervical 1 sampai 4. Terus ada plexus brachialis. Ini dibentuk sama nervi cervicalis 5, 6, 7 sama 8 at nervus thoracal 1. Terus ada plexus lumbosacralis, dia itu dibagi lagi jadi plexus lumbalis yang nervi lumbalis 1 sampai 5. Terus ada plexus sacralis, nervi sacralis 1 sampai 4. Kemudian ada plexus coccygeus atau nervi sacralis 4 sampai 5 at nervus coccygeus. Lanjut, ada 12 nervi craneales yang mengatur yang punya fungsinya masing-masing yang bisa dihafalin pakai nyanyian itu. 12 nervi craneal. Jadi nervus cranialis ini adalah nervus yang keluar dari otak yang berjumlah 12 dan mempunyai fungsinya tersendiri. Nah, setiap nervus yang keluar memiliki jarak sensor aferen sama motorik atau eferen. Nah, bisa dilihat ini penamaannya itu kayak sesuai urutan gitu loh. Jadi ada olfactorius, dia itu olfactorius itu untuk olfaction atau penciuman. Terus ada nervus opticus, optik atau penglihatan. Kemudian ada oculomotorius, dia itu buat ngatur penggerak bola mata. Terus yang keempat ada trochlearis, dia itu penggerak bola mata ke arah atas. Kemudian ada nervus 5 atau trigeminus. Terus ada nervus 6 abdusen. Abdusen itu untuk penggerak bola mata ke arah lateral. Kemudian ada 7 facial, face, untuk pengatur mimik wajah. Kemudian ada nervus 8 atau vestibulocochlearis. Dia itu untuk keseimbangan sama pendengaran. Vestibulo sama cochlear. Kemudian ada nervus 9, 9, ada glossopharyngeus, dia itu gloss inervasi taste bud atau indera pengecapan yang ada di sepertiga posterior lidah sama ada inervasi dari otot faring atau faringeal. Ini kemudian ada nervus 10, nervus vagus, dia itu lalu ada nervus 11 aksesorius dan yang terakhir nervus 12 atau hipoglossus. Lanjut, jadi nervus cranial itu seperti yang aku bilang tadi, dia itu diberikan nomor berdasarkan lokasinya di batang otak. Superior, superior ke inferior, terus lanjut ke medial ke lateral. Dan urutan keluarnya dari tengkorak, yaitu dari anterior ke posterior. Jadi bisa dilihat satu 2 itu untuk nervus 1 sama 2 itu
keluarnya dari mesencephalon. Kemudian nervus 3, 4 itu di mesencephalon, 5, 6, 7, 8 itu di pons, dan 9, 10, 11, 12 itu di medula oblongata. Nah, ini lebih jelasnya. Jadi untuk nervus 1 itu dia keluarnya di bulbus olfactorius, sama nervus opticus itu di chiasma opticum, di derivat di encephalon. Itu dari cerebrum. Kemudian nervus 3 nervus 3 itu dari fossa interpeduncularis, dia itu eh, dari mesencephalon sama kayak trochlearis. Trochlearis itu keluarnya dari caudal colliculus inferior. Kemudian ada nervus 5, dia itu keluarnya di brachium pontis. Kemudian ada di nervus 6, ada keluarnya di sulcus bulbopontinus. Kemudian nervus 7, dia keluarnya dari angulus cerebellopontinus. Sama vestibulocochlearis sama juga kayak facialis, dia keluarnya dari angulus cerebellopontinus. Terus keempat nervus ini dia keluarnya sama di mesencephalon. Maaf, maksud saya pons. Terus sisa empatnya itu semuanya sama, keluaran dari medula oblongata. Untuk nervus 9 itu dia di sulcus posterolateralis. Kemudian untuk di nervus vagus dia keluar dari posterolateralis juga, sama accessorius juga sama dari sulcus posterolateralis. Untuk hipoglossus sendiri dia dari anterolateralis. Nah, ini tuh lanjut ke sirkulus arteriosus gelisi. Jadi ini tuh arteri-arteri yang memvaskularisasi otak. Dimulai dari ini arteri vertebralis dexter et sinister, kemudian lanjut ke arteri basilaris. Kemudian dia bercabang jadi arteri cerebri posterior yang dihubungin sama centralis posteromedialis. Terus dia lanjut ke arteri komunikans yang posterior, kemudian lanjut ke arteri karotis interna. Nah, di arteri karotis interna ini dia akan bercabang menjadi arteri cerebri media sama arteri cerebri anterior. Terus arteri cerebri anterior dextra sama sinistra ini dihubungin sama arteri komunikans yang anterior. Terus sedangkan yang arteri cerebri yang posterior ini tadi dihubungin sama komunikans yang posterior. Ini. Oke, lanjut. Terus perjalanan sinar melalui anatomi media refrakta hingga ke otak, itu tuh kita bisa melihat suatu benda proses dimulai dari cahaya yang mengenai benda, kemudian masuk ke dalam mata secara berturut-turut melalui kornea aqueous humor, terus kemudian ke pupil, kemudian ke lensa mata, kemudian ke vitreous humor, kemudian ada ke binti kuning. Di sini tuh ada reseptornya. Nah, apabila rangsangan saraf sudah mengenai fotoreseptor, maka impuls sensorik akan menuju ganglia yang terdapat pada retina di sini. Bagian depan kemudian lanjut ke impuls sensorik, meneruskannya ke serabu-serabu saraf yang jumlahnya sangat banyak dan akhirnya sampai ke saraf optik hingga diterusin ke otak untuk diproses menjadi respons cahaya dari sebuah benda yang masuk ke dalam mata membentuk bayangan kecil yang terbalik pada retina ini. Terus ada musculi bulbi. Jadi gerakan bulbus oculi atau bola mata itu dikontrol sama 6 otot ekstraokular atau musculi bulbi ini. Nah, di dalam orbita yaitu 4 otot rectus, yaitu ada musculi recti superior, inferior, medialis sama lateralis, terus sama ada 2 otot oblik. Ini tadi rectus medialis, lateralis superior sama 2 oblik
yaitu oblikus superior sama oblikus inferior ini. Oblik itu samping kan ya, berarti ada superior sama inferior. Terus semua otot ekstraokular ini berorigo pada annulus tendinous communis atau annulus tendinosa Zinn. Nah, di sini nggak ada. Ini nih. Nih, origonya sama semua di satu titik ini, yaitu annulus tendinous communis. Kemudian kecuali kecuali musculus obliquus inferior, dia itu eh, origonya ada di sini nih. Facies orbitalis maxilla di lateral incisural climaris maxillae di regio anterior atau medial orbita. Terus ada musculus obliquus yang superior ini, dia berorigonya di corpus osis sphenoidalis di medial annulus tendinous communis dan selubung dural nervus opticus. Terus keenam otot itu yang tadi muskuli bulbi ini berinsersio pada nervus opticus. Jadi keluarnya di nervus opticus ini nih. Terus ada fungsi sama inervasi dari muskuli bulbi yang udah aku sebutin tadi juga. Terus yang misalnya contohnya di mata kanan ini lateral sama medial, terus ada musculus rectus superior, dia itu fungsinya untuk elevasi sumbu penglihatan, aduksi dan rotasi medial bola mata. Terus inervasinya dia di nervus oculomotorius 3 atau rami superior. Terus ada musculus rectus yang inferior, dia itu depresi sumbu penglihatan, aduksi penglihatan sama aduksi sama rotasi lateral bola mata. Dia diinervasi sama nervus oculomotorius sama ramus inferior. Terus ada musculus rectus lateralis, dia itu berfungsi untuk abduksi bola mata sama dia diinervasi sama nervus abducens. Terus lanjut ke perbedaan saraf simpatis sama parasimpatis. Lanjut aja. Jadi ini tuh sistem saraf simpatis yang berasal dari regio thoracolumbar. Medspin punya serat preganglion kolinergik yang ngeluarin kolinergik, asetilkolin yang pendek sama serat pascaganglion adrenergik yang ngeluarin norepinefrin yang panjang. Terus sistem saraf parasimpatis ini berasal dari otak sama regio sacrum di medula spinalis. Dia itu punya serat preganglion cholinergik yang panjang sama serat pascaganglion cholinergik yang pendek. Terus pada umumnya serat pascaganglion simpatis sama parasimpatis ini bersama-sama menyarafi organ efektor yang sama. Terus medula adrenal atau salah satu ganglion simpatis yang mengalami modifikasi mengeluarkan epinefrin sama norepinefrin ke dalam darah. Reseptor kolinergi nikotinik berada di ganglion otonom dan medula adrenal serta berespons terhadap asetilkolin yang dilepaskan oleh semua serat preganglion autonom. Terus reseptor kolinergik muskarinik berada di efektor autonom dan berespon terhadap asetilkolin oleh serat pascaganglion parasimpatis. Terus reseptor adrenergik alfa 1, kemudian alfa 2, alfa 1 sama alfa 2 ini dia itu sama beta 1 sama beta 2 dilokasikan beragam di efektor autonom dan secara berbeda berespons terhadap norepinefrin yang dilepasin sama serat pascaganglion simpatis dan epinefrin yang dilepaskan oleh medula adrenal. Nah, sebagai contoh ini tuh contoh saraf parasimpatis yang organ targetnya jantung. Kenapa parasimpatis? Ini nandain seseorang itu mengalami rest and digest, berarti dalam keadaan istirahat.
di mana yang bekerja adalah saraf simpatisnya, terus yang dikeluarin asetilkolin, sehingga responsnya adalah jantung berdetak secara normal karena lagi fase istirahatnya. Kemudian lanjut, ini serat paraganglion itu serat kolinergik karena mereka mengeluarkan neurotransmitter yang sama yaitu asetilkolin, sedangkan pada pasca ganglion di otonom atau simpatis mereka mengeluarkan neurotransmitter yang berbeda seperti norepinefrin disebut serat adrenergik. Terus sebagian besar serat preganglion itu tuh saraf otonom yang pendek, terus bersinap sama badan sel neuron pasca ganglion di dalam ganglion yang terletak di ganglion simpatis. Terus pada simpatis neurotransmitter preganglion ada satu yaitu asetilkolin sama neurotransmitter pasca ganglion otonom terbagi menjadi dua yaitu asetilkolin sama norepinefrin. Nah, pada saraf parasimpatis hanya ada satu neurotransmitter, yaitu asetilkolin. Serat perganglian parasimpatis berasal langsung dari kranium dan sakrum atau serat sistem saraf pusat. Terus serat ini lebih panjang daripada serat perganglian simpatis karena mereka nggak mampir dulu di ganglion otonom dan langsung ke organ target. Nah, ini jadi cuma asetilkolin. Sedangkan yang somatik neuron sama preganglion neuron itu dia bisa dari asetilkolin atau norepinefrin. Lanjut. Nah, ini tuh yang simpatis, sedangkan ini parasimpatis. Nah, untuk penjelasan dari ini, yaitu ini, benar ya. Jadi untuk efek stimulasi yang parasimpatis, dia itu jantung itu kan eh, simpatisnya itu flight or flight. Dia berarti ningkatin kecepatan denyut jantung. Sedangkan kalau misalnya si parasimpatis ini buat nurunin kecepatan. Terus kalau pembuluh darah itu konstriksi, sedangkan kalau parasimpatis itu dilatasi. Terus kalau untuk paru, untuk reseptornya, maksud saya simpatisnya. Simpatisnya dia itu dilatasi bronkiolus sama inhibisi sekresi mukus. Terus kalau misalnya parasimpatisnya dia konstriksi sama stimulasi sekresi. Untuk saluran cerna dia itu simpatis, pokoknya fight or flight, berarti lagi bekerja dia nurunin motilitas gerakan, terus kontraksi sphincter, sama inhibisi sekresi pencernaan. Sedangkan parasimpatis itu sebaliknya. Untuk kemih dia itu relaksasi di simpatis, sedangkan parasimpatis itu distimulasi. Di mata itu dilatasi pupil, sedangkan untuk gerakan jauh, sedangkan di parasimpatis itu untuk konstriksi, untuk melihat dekat. Terus di hati atau terdapat simpanan glikogen, kalau misalnya dalam efek stimulasi simpatis ini dia bakalan proses pembebasan si glukosa atau glikogenolisis. Kalau di parasimpatis gak ada. Kemudian kalau di sel adiposa bakalan ada lipolisis atau si asam lemaknya dibebasin. Kalau di parasimpatis gak ada. Di pankreas yang eksokrin dia itu inhibisi dari sekresi pankreas eksokrin. Kalau misalnya parasimpatis, stimulasi sekresi pankreas eksokrin yang penting untuk pencernaan. Kemudian kalau di kelenjar keringat, untuk simpatisnya dia itu stimulasi sekresi kelenjar keringat. Terus kalau misalnya parasimpatis itu lagi istirahat, jadi cuma ada di daerah ketiak sama genitalia aja. Terus untuk kelenjar liur itu simpatisnya merangsang sejumlah kecil liur kental yang kayak mukus. Terus kalau misalnya yang parasimpatis itu merangsang sejumlah besar liur encer kayak enzim. Untuk di kelenjar endokrin ada medula adrenal, pankreas endokrin, terus di genitalia sama aktivitas otot. Sama aja pokoknya intinya simpatis itu untuk bekerja. Sedangkan di parasimpatis itu untuk istirahat.
Oke, lanjut ke modalitas syaraf kranial. Itu dibagi berdasarkan arah rangsangannya, terus asal-usul organnya, sama bentuk rangsangannya. Nah, kalau dari arah rangsangannya ini ya dibagi jadi aferen sama eferen. Kalau aferen itu dari reseptor organnya ke pusat syaraf, sedangkan kalau eferen itu sebaliknya dari pusat syaraf ke efektor organ. Nah, kalau dari asal-usul organ itu dari somatik sama visceral. Kalau somatik itu derivat dari ektoderm atau kulit, mata, telinga, lidah, otot jantung sama otot skelet. Jadi kayak bagian luarnya. Kemudian ada yang visceral atau bagian dalam itu derivat endoderm atau otot mimik, otot pembuluh darah, otot mastikatoria, otot polos, faring, sama laring. Terus kalau dari bentuk rangsangannya ada general sama spesial. Kalau general itu yang bisa dilakuin sama seluruh anggota badan kayak nyeri, tekan, raba, panas, dingin. Jadi kan semua kulit bisa ngerasain itu. Kemudian kalau spesial itu hanya terkhusus di salah satu organ aja kayak eh, di kayak mata cuma mata yang bisa ngelihat, terus di hidung cuma hidung yang bisa mencium, lidah sama derivat arcus brachialis. Terus lanjut nah, modalitas syaraf kranial ini dibagi jadi berapa nih? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Jadi pembagiannya ada tadi itu si 6 itu dibagi lagi menjadi penggabungan. Jadi yang pertama itu general somatic efferent atau motorik otot skelet yang umum. Kemudian ada GVE atau general visceral efferent atau general yang ada di dalam tubuh. Terus kemudian yang efferent atau yang motorik atau autonom parasimpatis, terus kelenjar dan pupil, terus umum. Terus special visceral efferent itu untuk motorik. Efferent yang motorik, spesialnya berarti hanya organ itu yang dapat melakukan fungsi tersebut. Kayak di motorik itu ada otot skelet dari arcus brachialis, terus ada otot pengunyah, mimik, sama dan lain-lain. Kemudian ada general visceral afferent yang umum, dia itu untuk sensorik, terus ada di dalam tubuh, kemudian itu organnya umum kayak raba, tekan, suhu nyeri. Terus ada SVA atau Special Visceral Afferent, dia itu spesial terus untuk sensorik kayak indera khusus derivat GIT sama penciuman dan pengecapan. Kemudian ada GSA atau General Somatic Afferent. Dia itu general untuk maksudnya semuanya bisa umum. Kemudian somatik itu ada di luar tubuh. Terus afferent dia itu untuk sensorik kayak raba, tekan, suhu nyeri. Terus ada SSA atau special somatic afferent. Dia itu untuk afferent itu untuk sensorik, somatik itu yang ada di organ luar, kemudian special itu berarti dia hanya organ tertentu kayak visual, keseimbangan, sama pendengaran. Terus untuk modalitas syaraf kranial itu untuk pembagiannya seperti yang bisa dilihat di tabel. Untuk nervus 1 itu dia modalitasnya special visceral afferent karena dia itu spesial kan. Oh, hanya untuk bisa melihat aja. Kemudian visceral dia itu dari organ dalam olfaktorius. Kemudian afferent dia itu untuk sensorik penglihatan. Terus ada optikus, dia itu SSA, special somatic afferent, dia itu kan optikus itu untuk melihat ada di bagian luar sini. Kemudian itu spesial, dia itu hanya organ ini yang bisa melihat. Kemudian afferent, dia itu untuk sensorik, yaitu melihat. Kemudian ada oculomotorius atau penggerak bola mata. Dia itu penggerakan berarti dia itu untuk uh, semua organ bisa. Jadi kayak general, uh, general special efferent sama general visceral efferent. Kemudian ada trochlearis, dia juga general karena untuk menggerak. General somatic efferent, kemudian trigeminus. Trigeminus itu kan ada di posterior lidah sini, sepertiga lidah, dia jadi special. Special hanya untuk bisa merasakan hanya dia. Hanya ada di bagian lidah maksud saya.
Kemudian ada GSA-nya juga untuk yang penggerak di otot faring sini. Kemudian ada abdusen, dia itu general special efferent. Kemudian facialis, dia itu general visceral efferent. Kemudian ada special visceral efferentnya juga, ada special visceral afferent, sama general special afferent. Terus ada vestibulocochlearis, dia itu SSA. Kemudian untuk glossopharyngeus, dia general visual efferent. Kemudian ada special visceral afferent sama general visceral afferent, special visceral afferent sama general somatic afferent. Terus di nervus vagus dia ada GVE, SVE, GVA, SVA sama GSA. Kemudian aksesorius itu untuk special visceral afferent, kemudian kalau hipoglossus itu untuk general special afferent. Nah, ini lebih jelasnya. Jadi kan yang aku bilang tadi, olfaktorius itu dia menerima impuls dari reseptor. Jadi aferen. Aferen itu untuk sensorik. Dia impulsnya berupa baru yaitu visceral dan organ indranya hidung, hanya hidung yang bisa mencium. Kemudian ada nervus opticus itu SSA. Dia itu kan spesial, hanya dia yang bisa melihat. Kemudian dia impulsnya berupa cahaya somatik. Terus impulsnya dia dari reseptor atau aferen. Dia sensorik juga. Kemudian dia nervus 3, 4 sama 6 itu GSI, general somatic efferent. Dia itu general kan, bisa merasakan impulsnya itu gerakan. Jadi semua organ kan bisa bergerak. Maksudnya yang bagian. Terus dia itu organ otot bola mata somatik, untuk motorik maksudnya. Terus dia impuls ke reseptornya efferent. Terus ada nervus vestibulocochlearis, dia itu special somatic afferent. Dia itu kan hanya organ telinga nih yang bisa mendengarkan. Terus impulsnya somatik sama impuls dari reseptornya afferent. Terus di nervus hypoglossal itu GSI, dia itu general juga karena organnya musculus trapezius sama sternocleidomastoideus, dia itu somatik. Terus impulsnya gerakan jadi general, kemudian dia itu ngirim impuls ke reseptor atau efferent. Terima kasih.